itu kan orang Indonesia bisa ngedang kan wah banget. Lu SMA ngedang? SMP pun gue udah bisa ngedang. Hah? SMP gue bisa ngedang. Jo, itu tinggi kan, Ring? Asia nih gue demen. Lihat. Di sebelah sini kan kosong, sebelah sini kan enggak. Kenapa enggak kamu passing ke kanan? Ya kayak gitulah. Itu lo lakuin ke anak-anak lo? Yes. Oke. Aduh, ini rahasia. Kan dibilang mau dibuka di sini. Tapi ada tapinya. Kenapa ada zaman sekarang gue bilang IQ basketballnya kurang? Karena anak zaman sekarang atau mungkin pelatihnya, mungkin orang tuanya maunya yang instan. Dari dulu sampai sekarang? Yuk, bukannya sombong ya. Di Indonesia dari dulu sampai sekarang yang tipe kayak gue cuman gue doang. Paskan all out. Enggak kuat anak gue untuk ngelakuin gue yang dulu. Beda zaman juga sih ya. Atau siapapun itu anak zaman sekarang nggak bisa kayak name ngelakuin kayak gue dulu. Nggak enak jadi Ali Budimansyah. Ayo aja dulu. Oke guys, balik lagi bersama gue Ayu di Ayo aja dulu, ya kan? Apa kabar lu semua? Hari ini gue mendatangkan, bisa gue bilang, seorang legenda basket Indonesia. Aduh, siapa ya? Ada banyak sih sebenarnya, tapi kebetulan cuman nggak sampai 5 lah teman-teman gue yang legenda basket Indonesia. Salah satunya yang gue bawa hari ini, kita mau sedikit korek-korek karena sebetulnya setelah sekian lama gue berteman sama dia masih banyak hal tentang dia yang gue kepo banget. Kita mainkan sekarang, kita panggil, kita tunjukkan mukanya yang menawan ini. Ali Budimansyah. Kayak kita masuk lapangan basket kan lu. Ali Budimansyah. Gila. Ngimpi apa gue tuh kan si Albut bisa datang ke podcast yang sederhana ini, yang dengan host yang bukan siapa-siapa ini. Suka gitu deh. Kamu jangan gitu. Gimana nih But? Ya ampun, kita terakhir ketemu itu pas kemarin final DBL Junior. Terakhir gua ketemu lo ya. Terus ya party kita udah jarangnya kebetulan barengnya kan, kita suka pisah tempat. Satu area pisah speaker. Satu area, satu tempat tapi pisah speaker. Anak dulu banget ya mainnya pakai speaker gitu. Apa itu headphone silent disco, nggak enak ya. Tetap ngobrol, tetap teriak-teriak pokoknya. Jadi kalau gua pendekin ini, Budi itu sebenarnya sahabat dari suami gue. Jadi kurang lebih gue kenal Budi tuh ya 12 tahun lah, 10-12 tahun. Tapi untuk ngebahas basket ini gue jarang nih ngobrol sama dia. Kita biasanya ngebahas, ntar di ini siapa yang main nih DJ-nya. Lu ke yang ini enggak? Lu ke gig yang ini enggak? Itu dulu gitu tuh. Nah sekarang kita mau bahas sedikit demi sedikit tentang sosok Ali Budimansyah as a personal. Terus kita mau bahas dia sebagai parents yang anaknya pun ikut basket. Dan kita mau tanya-tanya tentang event kemarin di Jakarta ya. Kalau yang DBL itu seniornya dibilang DBL senior apa DBL aja? Kalau yang kemarin sih DBL junior ya. Junior, yang seniornya lu gak nonton? Enggak. Oh jadi DBL junior aja, jadi kita bahasnya DBL junior aja ya. Terus deketan ya, cium mic-nya kejauhan, tarik. Gue demen kalau bintang tamunya agak sedikit lost kayak begini. Nih, pertanyaan pertama kekepoan gue adalah, kapan Ali Budimansyah memutuskan gue mau basket? Atau basket aja di gue? Kapan tuh Bud? Nggak spesifiknya sih nggak ada ya Yu ya, nggak ada spesifiknya. Gue mau basket nih, gue udah bisa basket, gue mau ini, nggak ada sih. Itu ya sering gue ceritain juga sama di tempat-tempat lain, itu semua ngalir gitu aja sih, natural aja. Di umur berapa? 6, 5, 6. Gimana? Umur 5 sampai 6 ya antara itulah. Pastinya 5 tahun gue. Ya antara 5 atau 6 gitu ya. Itu bang, gue agak kan di umur 5-6, gue kayak
Kayaknya iya. mudaan mudaan Budi daripada suami Ya gue. secara kalau anak zaman dulu kan nggak ada komanya, lempeng aja, tunggu Oke. kejebur, kejedot baru berhenti. Ini gue demen nih. Jadi di umur segitu udah mulai nih. Udah Udah mulai. mulai. Kalau Oke. dibilang dulu suka banget, ya nggak suka banget juga. Lebih malah gue kalau dulu tuh lebih suka sepak bola awalnya. Awalnya. Yang biasa kan anak kampung kan guntur main bola pakai bola plastik. Bener-bener. Terus antar RW, antar kelurahan, satu kecamatan. Cuman kan masalahnya kalau dulu kan daerah gua kan Guntur kan ada daerah Bronx ya. Kalau habis main bola kalah menang tuh berantem. Kalah menang berantem. Kalau dulu kan kita populer. Wis. Pokoknya pulang beler. Beler sama dengan bengep gitu. Bengep. Bukan beler gara-gara gitu enggak. Enggak, Belernya beler bengep nih. Bengep. Bengep ya. Jadi karena pas sudah setiap habis main bola tuh berantem. Karena gue bukan tipe-tipe cowok bengal yang suka berantem, enggak. Emang lu suka bolanya aja lu. Suka pengen olahraganya, main. Iya, olahraganya. Ya kalau pada saat itu ya bulu tangkis ya mungkin bulu tangkis. Karena kalau zaman dulu kan kita kan sport itu kan kayak galasin tuh bagian dari Yes, sport betul, gitu. betul. Terus main tagebok, Itu sport. main bentengan. Nah itu gua mainin semua. Cuman yang lebih sport yang lebih ininya lagi gue suka main bola. Main bola. Gitu. Karena kan main bola tuh murah meriah ya, ada lapangan, pakai sendal, bikin gawang, bola. Kadang bola juga pakai bola yang dipakai koran diudok uluk pakai karet terus main bola gitu. Itu jadi ya udah langsung Jadi permainan. Nah, kalau ada duit baru beli yang baru bola beli. plastik. Plastik bukan yang kulit. Bukan, itu terlalu mahal. Nah itu kan dari bola. Terus sampai lo akhirnya gue basket aja deh setelah bola itu. Ngalir gitu aja. Jadi Lo dimasukin ke klub gitu? enggak kan di dekat rumah gue sekitar ya 20 langkah itu udah lapangan basket di Guntur. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya olahraga bola basket itu nggak terlalu gimana-gimana juga buat gue karena gue juga sebenarnya pada saat itu juga udah bisa main basket, syuting udah bisa. Widih, 5 tahun 5 ya. tahun udah bisa nyampe ring gitu kan. Bentar. Bukan maksudnya syutingnya tuh nyampe ring gitu. Oke. Dan form gue shoot gitu gue udah sempurna. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin, itu kan visualisasi kalau kakak gue main basket. Oh kakak lo main basket juga? Iya, kakak gue Bambang Hermansyah tuh pemain nasional juga. Jadi Oh waktu my gue masih kecil itu dia udah tim nasional. Oh jadi nih ya memang in the blood lah ya. Iya, keluarga kita main basket semua. Wih keren. Dari semua game yang lu udah pernah lewatin dari dulu nih. Basket lu berarti udah lama ya, berarti kalau dihitung-hitung Nah, gue gak pernah ngitung gue. Lama deh pokoknya deh. lama ya, maksudnya yang lu udah benar-benar masuk klub, udah mulai serius, tanding sampai ke luar negeri juga. Ngomongin ke luar negeri. Aku boleh buka dong? Aku juga. kamu enggak jangan. Astagfirullahaladzim. Jadi kebetulan waktu gua ulang tahun, gua minta kado langsung dari Ali Budimansyah, nih namanya Budimansyah di belakang nih ya, kalau lihat. Itu ABC, Ali Budi Conge. Gue cuma bilang, gue nggak mau tahu, gue mau satu jersey dari lo sebagai kado ulang tahun. Jangan di-share ya Yu. Nggak lama ada yang nge-share juga, dapat begini juga dari Budi. Kan kesel gue. Enggak, gue juga mau post, enak aja lo. Udah kan. Nah, berarti kan ini jersey ini tuh Asia All Star 98 Taipei. Betul kan? Berarti kan mereka ini tanding sudah sampai ke luar negeri. Sudah banyak banget pertandingan yang lu lewatin selama lu berkarir di basket. Ada gak sih yang lu inget banget sampai detik ini pengalaman lu paling gila deh dalam perbasketan? Kayak sampai detik ini kayak wah itu waktu itu gila banget sih. Waktu di sini nih gila banget sih. Ada gak? Satu aja gak usah banyak-banyak. Gue yakin ada banyak soalnya. Dua aja ya, dua ya. Oh nambah, boleh. Karena mempresentasi apa istilahnya ini sejarah. Oke. Sejarah buat Indonesia juga, sejarah buat gue juga. Jadi yang nomor satu ya yang pasti ini Asia All Star karena gue satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di situ. Which is kalau Asia All Star itu kan udah terpilih 12 pemain terbaik Asia. Wow. Gitu. Dan itu dibilang ada scoutingnya atau enggak, ada sih sebenarnya scoutingnya, cuman mereka nggak kayak sekarang gitu loh.
kan ada kalau kayak sekarang kan ada wadah liganya, liga kayak Asia atau whatever lah gitu. Terus abis itu kan ada dari Federasi Asianya emang di setiap turnamen Asia itu emang mereka scouting gitu. Kalau pada saat itu ada juga, tapi emang kita pemain nggak tahu. Zaman dulu kan kalau main ya udah main aja. Iya. Dan zaman dulu juga mana ada habis main lihat apa Nggak ada, statistik gitu. Nggak ada. Tapi statistik itu ada. Cuma lu nggak lihat aja. Nggak lihat aja gitu. Ya udah capek juga kali sih. Ya, udah capek. udah gini udah pulang mau mandi mau bobo gitu kan. Nah di situ gue juga di Asia All Star itu gue juga dapat istilahnya predikat juga most improved player. Idih. Gitu. Karena ini di game ini Iya. langsung dapat gelar itu. Iya. Emang yang diimprove apa, Pak? Gue juga nggak tahu. Jangan tanya gue lah. Jangan tanya gue lah. Mereka melihat lu improve di most lo. Iya, most iya. improved player. Ya mungkin mereka ngelihatnya dari keseluruhan ya, dari beberapa game-game gua internasional. Iya, lo improving ya. Iya, gitu. Terus dapat hadiah juga jam. Gue inget banget jam, bisa disebutin nggak sih? Boleh. Jam Tudor apa? Tahun 98. Jamnya Tudor. Yes, 98 dapet jamnya Tudor. Dan gue juga nggak tahu itu jam bagus, nggak tahu. Pasti nggak tahu. Sumpah demi Tuhan nggak tahu. Akhirnya gue kasih kakak gue. Oke, dia tahu. Ya gue nggak tahu juga, gue juga nggak tahu dia tahu gitu. Mungkin dia tahu pura-pura nggak tahu kali. Jam mahal, guys. Jam Tudor waktu itu gue inget banget jam Tudor. Tapi looknya tuh look buat bapak-bapak jadinya. Iya, nggak cocok sama lu. Nggak cocok meong. Lu kan G-Shock mungkin ya kan. Ya udah. Terus adalah dapat sertifikat gitu ada. Masih ada kalau di rumah sertifikatnya. Ya harus dong. Terus ya udah itu salah satu. Jadi karena itu gue satu-satunya dari sekian banyak Indonesia. pemain basket until now belum ada lagi. Hah? Belum ada lagi. Dari 98 sampai sekarang. Belum ada lagi. Soalnya eventnya juga udah nggak ada. Elah, itu nggak usah dibahas. Tapi kan at least untungnya adalah ya gue satu-satunya. Lu satu-satunya karena udah nggak ada lagi juga. Ya terserah orang mau bilang apa ya gue satunya. Sorry emang gua doang. Gue doang. Nggak ada. Mau dia bilang ya kan eventnya udah nggak ada, intinya di online. Udah no debat. Kalau udah kayak gitu no debat. Dan abis itu SEA Games Malaysia 2000. SEA Games Malaysia 2000, 2 tahun setelahnya berarti ya? Iya, itu kita sejarah tim basket Indonesia dapat medali perak pertama. Juara satunya siapa itu? Juara satunya Filipina. Emang katanya rada alot ya Filipina ya? Tapi pada saat itu situasinya adalah gue berperannya banyak. Perannya banyak pada saat itu Inal juga ada. Tapi Inal tuh kondisinya tuh lagi nggak begitu baik lah. Physically. Jadi gue tuh tetap main dia. Tetap main, ada di roster 12 ada. Jadi minute play-nya tuh gue lebih banyak. 5 pertama itu gue lebih banyak gitu. Beda waktu gue bikin sejarah juga di 1993 di Singapura, perunggu pertama. Itu gue ibaratnya cadangan terus lah. Maaf. Cadang, kan paling muda 17 tahun loh. Oh jadi karena lu paling muda jadi mungkin ya udah ntar dulu deh gitu ya. Tapi pada saat itu juga ada istilahnya kebanggaan juga buat gua karena gua pemain paling muda di situ. Pemain paling muda tahun 93 mainnya di Singapura. Dan gua pemain paling muda bikin sejarah masuk tim senior SMA kelas 2. Ih, ngeri. Beda berapa bulan sama kakak gua Bambang Hermansyah. Nah itu waktu di tahun itu lu umur 17 tuh udah lulus sekolah atau masih sekolah sih? Naik kelas antara kelas 2 sama kelas 3. Tapi itu enggak sekolah atlet lo. Sekolah biasa kan? Gua waktu itu SMA 3. Oh anak teladan SMA 3 angkatan 95 ya? 95 iya. Ya, Aturan gue 94, tapi kan gue dipercik gak lulus. Oh, jadi gua kata 95, harusnya 94. Harusnya 94. Tapi lu masuknya 95 di SMA 3. SMA 3, ya. SMA 3 juga terkenal dengan banyaknya pemain-pemain basket andalan sih pada yang saat tahu. itu ya. Belum selesai. Bukan saat ini. Pada saat itu ditekenin. Bos ditekenin. Oke. Jadi 93 Singapura, 98 Taipei, 2000 di mana? Tadi SEA Games Malaysia. Perak pertama.
ini nih ya yang Iya. gila banget nih ya. Gila banget karena emang Sejarah buat lu sejarah soalnya. buat gua dan kontribusi gue juga besar di situ. Yes, mantep tuh, keren. Nah ini kan gue pernah denger nih, lo itu dijulukinnya Jordannya Indonesia. Budi Jordan ya, nggak mungkin Michael Budimansyah sih nggak ya. Nggak mungkin. Tapi tapi dijulukin Jordannya Indonesia. Nah, Itu apa yang lo lakukan sampai lo mendapatkan julukan itu? Jordan dari ya warna kulit udah pasti beda. beda. Tinggi badan udah pasti beda. Semeter kotor kan. Jordan kan semeter bersih bener kan. Gila Semeter gitu kan. Botak Enggak, juga botak, enggak. Iya, enggak. itu dia baru mau bilang botak enggak, brengos juga enggak. dia kan. Rekening juga beda. Oh, rekening beda Bapak, Beda. betul. Tapi apa yang lo lakukan sampai kok lo yang disebut Jordan Indonesia? Iya awalnya juga nggak tahu kenapa ada wartawan Kompas itu siapa apa Rambe gue lupa sama Kompas. Soalnya namanya susah ya setiap gua mau keluar dari Menyebutkan. itu namanya tuh susah gitu. Tapi mungkin semuanya tahu lah, Iya. mungkin semuanya tahu lah. Jadi dia itu waktu ABC Asia Basketball Championship di Jakarta tahun 95 atau 96 di Jakarta. Gue masih SD tuh, Bu. Nah di situ ya gue lawan negara-negara Asia lah, seluruh Asia, ada Cina, ada Korea, ada apa-apa. Nah di situ kan karena dengan skill gue, dengan gue bisa ngedang, terus tapi sebenarnya sebelum kejuaraan Asia itu waktu di SMA juga banyak orang tuh menilai gue tuh Budi mainnya kayak Michael Jordan gitu loh. Karena the way you dunk. Ya, satu itu. Kedua emang sih jujur gue emang terinspirasi sama Michael Jordan. Cuman bukan gaya mainnya sebenarnya. Lu inspired. Jauh lah inspire gue Iya, Michael iya, Jordan. iya. Karena kan tahun 90, 91, 92, 93 itu kan emang Chicago Bulls ya. Bulls, Jordan, Jordan, Rodman. Rodman, Asia Thomas, Magic Johnson. Yes. Gitu. Kalau dibilang sebenarnya gue awalnya tuh lebih suka sama siapa? Sebenarnya gue lebih suka sama Asia Thomas sama Magic Johnson karena satu posisi sama gue point guard. Playmaker dulu playmaker. Waktu belum itu, point guard, oh, belum. point guard. Gitu satu posisi gue makan. Saya passing, buka serangan. Nah pas gue udah bisa ngedang-ngedang, ya udah ada beberapa dangnya Michael Jordan bisa gue tiruin lah, tapi nggak perfect. Enggak. Yang bawah itu? Yang mana? Enggak. Enggak yang dari bawah. Oh, bukan yang layup yang oper bola dari bawah dang gitu bukan? Oh, bukan. Enggak, yang muter-muter tuh, Oh, yang dia sampai pusing masuk rumah sakit baru ngedang. Jadi ini mungkin dia agak sedikit ada kolaborasi antara balet, gimnastik sama basket. Gue nggak paham deh. Ya maksudnya pada saat itu kan orang Indonesia bisa ngedang kan wah banget. Lu SMA ngedang? SMP pun gue udah bisa ngedang. Hah? SMP gue bisa ngedang. Jo itu tinggi kan ring? Asia nih gue demen banget. Wow mukanya gue bayarin asli. Iya pas udah bisa. Tapi kan sebelum bisa kan Nggak nyampe-nyampe. capek latihannya maksudnya. Tapi proses latihannya capek. Pada saat lu berhasil nih, lu kan latihan terus nih kan pengen ngedang, pengen bisa kan. Tiba-tiba bisa. Langsung sombong dong kayak. Enggak. Bisa akhirnya. Enggak. Enggak sombong karena enggak ada yang lihat. Jadi lu latihan ngedang-ngedang itu enggak ada yang lihat. Iya, ya kan di tempat latihan enggak ada penonton. Ya tapi kan ada teman-teman lu. Iya, teman-teman gue sih ya. Cuman yang kayak kayak tadi gitu setengah hati gitu ya. iya. Ya latihan mulu bagus ya nyampe deh. Akhirnya ya Bud ya thank you. Udah bubar pulang semua nih cuman buat tungguin Budi ngedang doang. Rasanya apa tapi setelah dijulukin lu adalah Jordan Indonesia? Iya, dibilang bangga ya bangga karena kan itu kan bagian ya gimana lo disandingin sama seorang Michael Jordan. Dan yang sebenarnya gue juga jarang juga pada saat itu ya, jarang juga ngeliat Michael Jordan ya. Jarang juga. Emang udah pernah ketemu Pak? Gue emosi nih gue. Maksudnya jarang nonton Michael Jordan. Lu nontonnya siapa emang waktu itu? Karena kan gini, informasi NBA kan dari 99-95 kan susah ya Yu ya. Maksudnya kan kita belum TV. belum TV mungkin TVRI. Iya. Itu sebulan sekali. Ya kalau Chicago Bulls yang main. Iya. Banyaknya dulu kan kalau nggak Detroit ya Lakers. Chicago Bulls yang belum gitu Oh, loh. oke. Dan abis itu kan baru masukkan video-video VAS, Betamax, Canva Whitney. Iya. Tahun itu ya. Tahun itu. Nah, baru tuh pas gua
berteman sama teman-teman gua kayak almarhum Adri Gunastowo, Arman, Dodi, kan mereka orang-orang kaya di Percikan. Maksudnya keluarganya orang-orang kaya lah. Jadi kalau nginep di rumahnya tuh kalau kalau dulu kan nginep di rumahnya Bowie kan lo tahu kan. Mau disebutin nginep di rumah suami gue. Ya, Itu skip, itu di luar konteks ini. Nah, kalau yang ini nginep di rumah temen gue yang ini tuh kita nonton basket gitu. Apalagi di rumah Adri di Kamboja Menteng tuh ada lapangan basket, habis nonton Praktekin. praktekin ya. Tadi mainnya gini nih, kita coba yuk Iya, gitu. iya, itu Itu benar. bener ya? Iya benar, main 2 lawan 2, 1 lawan 1, apalah gitu loh. Enak banget Terus ya hidup gue. ring-ringnya kan masih pendek lah, masih lumayan pendek. Jadi kita bisa ngedang-ngedang, kita tiru-tiruin gitu. Karena pendek juga ringnya. Once pas gue udah bisa ring yang sebenarnya ya gue tiruin, tapi nggak semuanya bisa gue tiruin Iya juga, ada sih. beberapa lah. Dengan keterbatasan fisik kita Iya. yang tidak seperti orang-orang itu kan, Iya. yang Ya kurang kalau tinggi. misalnya Michael Jordan dari garis fitru misalnya, gua 2 langkah dari garis fitru baru bisa. Jadi yang 3 second area itu kali ya. Tapi kan dulu belum ada yang bisa juga, baru gua aja. Ih, ngeri. Jadi ini ya. Iya. Cikal bakal tersebutnya Budi sebagai Jordan Indonesia karena udah bisa ngedang, Jack. Gokil sih lo, gokil. Nah, kalau menurut penglihatan lu sekarang nih ya, kalau gua pribadi kadang-kadang kalau kita compare anak-anak sekarang sama zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu tuh nyerah tuh nggak boleh tuh, kayak in everything ya maksud gue. Jadi kayak lu mau nyerah, lu udah pasti kena pecut nih. Dari parents lah. Apa kayak gini aja nggak bisa, ayo dong Yang gini. sekarang nih. Enggak, yang dulu. Oke. Dulu kalau kita kayak mau nyerah gitu kan, nggak bisa kamu, kalau si itu bisa kok kamu nggak bisa. Ya. Ada pasti kata-kata kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang yang gue lihat, gue contohnya anak gue sendiri deh. Misalnya gue bilang, kalau dia bisa kenapa kamu nggak bisa? Ya udah biarin aja dia yang bisa, aku nggak usah. Terus gue, gimana ini jawab? Kan itu dia bisa, aku nggak bisa, kenapa aku harus bisa? Wah, gue tuh kayak, ini gimana ya nah? Apakah di zaman lu dulu, lu pernah ada ngerasa kayak gitu? Kayak Ini nanya gue personal ya. Personal. Bukan sekeliling gue ya. bukan lu. Gue ya. Iya. Gue sih nggak pernah orang tua gue itu memaksakan gue harus menjadi apa. Even waktu gue suka main basket, gue berkarir di basket, itu orang tua gue juga nggak tahu kalau misalnya gue latihan jam segini, gue dibangunin atau kasih motivasi, nggak ada. Ini gini, ada duit 500 perak dari pagi, ini 500 perak, jam 10 lo pulang. Udah gitu doang. Pulang gue bawa piala, pulang gue bawa medali. Ya udah. Kalau zaman sekarang kan foto apa ya apresiasi lah. Iya. Untuk nunjukin juga nih hasil effort kita. Iya, kalau jadi sekarang begini. kalau gue udah bawa dilihat doang, ya udah buat mandi, makan, ya udah. Gitu doang. Gitu doang. Tapi itu gue nggak maksudnya nggak sakit hati, enggak. Emang enggak aja, enggak ada. Tapi nggak ada tuh lu merasa pengen gue nyerah ya deh. Enggak ada sih. Karena emang sebagus itu lu ya dulu ya. Enggak, semuanya ngalir aja. ngalir aja. Gue seneng banget sih. Cuman emang kalau misalnya support dari apalagi support dari nyokap itu istilahnya apa ya? Nutrisi makanan gue emang dijaga sama dia. Oh, nyokap siapin semua Iya, makanan sehat dan segala macamnya ya. Kalau misalnya di Padang kan ada teh telur. Jadi Wow. tuh setiap gua mau bertanding atau mau latihan tuh pasti gua dikasih teh telur. Wah. Gitu. Itu Itu kamu aja. ini ya, Itu aja. Dan doa yang menembus langit. Iya, ya mungkin ya kalau gue sih percaya waktu nyokap bikin teh telur itu pasti dia pakai doa lah. Menang Ya, sehat, tidak cedera, menang pulang sehat gitu kayaknya sih ya. Ya gue nggak tahu ya. Ibu-ibu apalagi doanya coba buat anak-anaknya. Dari semua pertandingan itu ya, lu ada pernah kalah nggak? Skor. Oh iyalah, Pernah. pastilah. Pasti nggak mungkin nggak pernah lah. Pasti Anggap ada. misalnya nih udah quarter keempat nih. Skor ya dibilang lumayan jauh enggak, tapi kayaknya kalau dikejar untuk lewatin tipis-tipis susah nih, gitu kan. Nah, lu ada nggak cara lu kayak untuk light up the fire for the team gitu? Oh, apa-apa gitu tuh. Lu yang melakukan atau Kasih coach? bola ke gue aja. Idih. Emang bener. Ini bener nih. Aduh Budi, inilah salahnya gue. Ini temen gue memang. Gini, sayangnya dulu tuh nggak ada IG, nggak ada live streaming. Sayangnya ya.
Kalau ada, Itu adalah bukti otentik bahwa pada saat bola diserahkan ke lu, wah, selesai. aman lu semua. Gua Tapi waktu SMA ya, is different waktu udah lewat SMA karena prosesnya akan berbeda. in terms of Karena waktu gue SMA, gue bisa main serakah. greedy, pengennya lu semua yang bawa gitu. Iya, bisa. Tapi once gue udah masuk lewat dari SMA, itu ada sistem. Hmm. Apalagi waktu masuk pro. Banyak ya stepnya ya. Oh, banyak. Dan itu gue waktu masuk dari SMA, kuliah masuk ke pro, itu istilahnya adaptasi gue tuh 2 tahun. Lama. Gue tuh bingung. Biasa main sendiri, gue sikat Iya, sendiri. iya. Gue kalau SMA poin 30, 35, 40. Lu sendiri. Gue sendiri. Wow. Karena dulu tuh nggak ada MVP, dulu ada dia top score. Oh, makanya lu ngejarnya skor. Nggak ngejar skor. Tapi kan top skor. Gue nggak setiap pertandingan di SMP SMA gue nggak pernah berpikiran gue pengen bikin poin banyak, nggak. Ya main aja yang gue tahu, gue harus menang, tim gue harus menang. Lu udah menang. Menang, udah gitu aja. Itu kopinya kan tadi ya? Oh bukan, ini Kopi itu kopi beda sama isi yang ini. iya, jangan. Oh teh, ya Allah Raja Inggris minumnya teh. Kila. Oh. Teh kila Kila. nggak tuh? Terus. Terus gue jadi ke-distract kan gara-gara. Iya, jadi gitu. Jadi kalau dulu gue nggak, bukannya big mouth, bukannya gue ngomong besar. Orang-orang yang sampai sekarang yang lihat gue dulu main masih pada hidup. Yang menyaksikan betul Iya, bahwa masih pada hidup. tapi pernah pada Dan saat pelatih gue yang dulu zaman dulu juga masih pada hidup. alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Semoga sehat sih. semua mereka Iya, ya. Kak Fari, Kak Amran, Kak Amran Asinta. bukan ada Kak, Adalah kan? ada Gue Kak kenalnya Amran. Amran Asinta. Iya. Mbak masih pada hidup semua. Jadi ketinggalan itu bisa lu kejar atau bisa lu lewati waktu itu pada Iya. saat bola dikasih ke lu. Kasih gue aja. Lewat tuh poinnya menang lu. Biar gue kalah 20 poin, 15 poin, kasih gue aja. Nih ya. Tim gue lagi kalah. Kan dulu 2 babak. 2 babak dulu kan. 20 kali 2. Bukan 4 quarter. Oh bukan 4 quarter dulu ya? Dulu 2 quarter. 20 kali 2. 20 kali 2. Heeh. Babak pertama gue nggak datang, kalah. Oke. Lu sengaja nggak datang apa nggak masuk lapangan? Telat karena kan naik bus. Kan dulu belum ada macet Budi. Naik bus. Ya tetap aja naik bus. Gornya di mana? Ya bisa di Bulungan. Lu nya dari mana? Ya gue dari Guntur. Guntur tuh di mana sih? Halimun, Menteng. Tapi sebelah sininya. Tapi kan Manggarai. kagak macet Bud waktu itu. Iya, Tapi naik bus ya. naik Belum bus. ada ojek komprengan mahal ya? Nggak ada ojek-ojekan. Ada bajai, ya masih ada. Bajai ada. Lebih lama dong nyampainya Ya daripada bis. makanya. Jadi kalau babak pertama tuh tim gua kalah. Babak kedua main berapa menit baru gua datang. Itu dulu nggak ada telepon yang kayak Budi di Nggak mana? ada. Terus Mereka gua cuma main. berharap aja lu datang Iya, udah. Terus gua main. Menang. Idi, kasih aja ke gue. Iya. Tapi itu bukan jangan don't do that at home, do that dan contoh-contoh ya. Beda sama zaman sekarang, lu Iya. dianterin nyampe. Kalau telat sih Lu kelewatan gitu loh. Kalau dulu kan gue naik bus gitu. Jadi bukan sombong, bukan apa, ya itu emang dulu terjadi sama di gue. Dan gue juga nggak pernah gue ibaratnya terlalu gue umbar lah. Dulu setiap gue kasih motivasi, gue kasih ke orang, gue sharing ke orang, itu gue kesampingin karena itu sebenarnya nggak bagus. Oke, tapi Ya nanti kalau gue kasih motivasi itu, gue harus datang telat nih. Ya kan nggak boleh juga. gua ngikutin Budi karena pada saat Budi telat, dia datang dia menang. Kalau zaman sekarang lu telat dan pasti kalah. Ya kalau kalah, kalau dipasang Dulu lu kuliah di mana emang? Perbanas sampai semester 3. Terus bye-bye. Bye-bye. Karena gue nggak kuat. Kuliah gue nggak kuat. Maksudnya dulu kan latihan itu pagi sore yuk. Oke, Padang. Ember. Pagi latihan, habis pagi latihan, yang sekolah, habis itu sore latihan. Gue nggak kuat. Dan itu udah kuliah kan lo kan? Udah kuliah, gue nggak kuat. Akhirnya gue Semester 3 lo out. keluar. Dan itu nyokap bokap ya udahlah Ya gitu. udah. Karena kan lo yang ngejalanin. Sebenarnya sih bukan ya udah, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Oh, awalnya nggak tahu. Nah, awalnya nggak tahu. Pas tahu murka. Enggak.
Ya udah itu pilihan gua. Oh, karena memang dari awal Iya. nyokap bokap tuh benar-benar menyerahkan Karena gini, ke lo. di keluarga gua alhamdulillah nyokap bokap tuh keras masalah pendidikan sebenarnya. Edukasi nih ya. Edukasinya. Apalagi nyokap itu kan guru. Waktu di Padang tuh nyokap guru Oh SD. iya, harus selalu berpendidikan dong. Terus apalagi agama. Padang agama. Setiap anak-anaknya nggak belajar tuh gesper tuh di meja. Sudah siap sedia. Ah. Oke, lu tuh sebenarnya tuh sibuk apa sih sekarang? Yang gue denger kan terakhir itu karena gue kan follow anda ya di IG. Gue sempat lihat lu lagi. Aduh, gue lagi jalan-jalan nih di California Road nyari nasi uduk. Gue inget, flexingnya boleh juga. Kok udah sampai Amerika nih Budi? Sebentar ya mau sholat Jumat dulu ini nyari masjid di mana ya di Amerika. Gue kayak, oke, kok dia ke Amerika ya? Tapi dia bawa orang-orang yang rada keker-keker nih. Tapi kalau orang kaya nggak memperlihatkan kekayaannya begitu yuk. Maksudnya? Orang kaya tapi nggak memperlihatkan kekayaannya emang begitu. Suka-suka dia aja mau di mana. Oke, ini gue demen nih. Orang kaya, namanya gue pepet terus habis ini pokoknya, Budi. Jadi yang gue lihat itu waktu itu di IG itu dia kayaknya mengantarkan kontingen dari Indonesia. Polri. Tim Polri. Polisi Buat, Republik Indonesia. Ya, buat olimpiadanya polisi sedunia. Ada itu ya ternyata. Ada, ternyata udah lama. Dan itu apa? Yearly atau per berapa Per tahun? 2 tahun sekali deh kalau nggak salah. Berarti another 2 years you have to send them back. Iya, 2027 nanti ke Perth. Oh, ke Australia. Perth. Dia tuan rumahnya yang sekarang 2007 Australia. Iya. Jadi lo itu bagian yang coaching kah ngajarin mereka atau Gue bukan part of the coaches, bukan. Jadi gue officialnya. Jadi gue membantu teman-teman di Bayangkara ini gimana caranya tim ini terbentuk. Oke. Lu yang milih orangnya bukan? Scouting pemainnya gue milih, scouting pelatihnya gue yang pilih, terus meng-create latihannya kayak apa, maksudnya tempatnya, menyusun berdiskusi sama pelatih programnya apa, terus ngasih makanan ke mana istilahnya, ngasih makanan ke si pemainnya harus kayak gimana. Jadi semuanya tuh kita create sama Mas Boy juga ada, gue dibantu sama Mas Boy juga. Sama Emon juga nggak? Enggak. Oke. Enggak. Emon lagi dance. Masuk. Emang kalau sama Budi tuh ada celahnya di mana aja tuh pasti tetap dijawab sama dia. Nah, kalau kayak gitu berarti sebelum lu scouting, berarti lu harus ngeliat mereka main dulu dong. Oh iya, Terus pasti lu mulai ya. Kan di sana kan ada antar Polda. Terus waktu sebelum kejuaraan yang ke Amerika ini kan 1 tahun yang lalunya kan ada Kapolri Cup yang kedua. Nah, gue awalnya scoutingnya dari situ. Dari situ. Jadi terpilihlah mereka yang kepilih 30, seleksi lagi 15. maksimal berapa untuk lo berangkatkan? 12 Saja. Cukup tuh. Cukup. Emang 12. Enggak, maksud gue itu kan sub-sub kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang cedera more than 3, berarti kan ngepas more than 2. Iya. Ngepas banget tuh, nggak bisa sub lagi dong. Nggak bisa ya, karena kan kita udah ada hitung-hitungannya. Jadi at least 1 bulan sebelumnya tuh tetap masih 15. Pas udah 2 minggu mau berangkat baru coret lagi 12. Jadi 12 fix berangkat. Karena kalau misalnya jauh-jauh hari udah 12 tadi yang Ayu bilang takut ada cedera atau apa, itu emang udah kita pikirin. Nggak cedera di sananya maksud gue. Ya kalau cedera di sana sih nggak, itu udah part of the risk ya, udah part of the risk. Kalau misalnya ada cedera di sana, udah di kita 12, 2 cedera, 1 cedera, ya udah itu udah bagian dari risiko aja. Semua tim juga akan begitu. Ada nggak sih permainan game kalau di bola kayak gue pernah lihat deh, kalau misalnya memang sudah tidak ada sub lagi ya mereka main ya minus berarti orangnya. Ya nggak sih? Di basket tuh ada gitu nggak? Nggak ada. Kan tetap 5 on 5. Iya. Tiba-tiba ternyata semuanya nih nggak bisa di sub nih. 1 pemain intinya cedera nih, tinggal 4. Itu tetap main nggak? Gini. Tim basket itu adalah 12 pemain. Ya, 12 roster pemain. Tapi yang bermain di floor itu 5, 7 cadangan. Oh, sorry. Kok gue ngebayanginnya 12, 10. Iya, benar. Gitu. Jadi aman sebenarnya, aman banget. Iya. Maaf kan kita orang awam. Iya, nggak apa-apa. Gue kan juga setelah 20 tahun baru basket lagi, Bud. Ya Allah, Bo, dikeremin suara istri lo, Bo. Enggak, akhirnya gue baru ikut basket lagi setelah 20 tahun vakum. Iya.
back to the court lagi. Ya napas setengah-setengah mau mati ya ada lah. Ya Udah pasti. pastilah, kalau capek kali. Iya udah umur segini ya. Gua aja udah gak main basket lagi. Iya aku tahu kamu main apa. Main. Menurut kacamata seorang Ali Budimansyah, ada nggak perbedaan basket zaman dulu sama zaman sekarang? Oh ada pastilah. Zaman sekarang lebih berkembang. Malah kalau dibilang cepetan berkembang zaman dulu apa sekarang ya. Tapi kalau zaman sekarang yang nggak ada adalah IQ-nya. Malah sebenarnya buat gue sendiri seharusnya dengan perkembangan basket zaman sekarang, IQ basketball anak zaman sekarang harus lebih bagus. Harusnya. Karena dengan segala teknologi yang lebih maju, Betul. lu mau nge-search apapun ada, Betul, gampang banget ya. Betul. Tapi ada tapinya. Kenapa ada zaman sekarang gue bilang IQ basketballnya kurang? Karena anak zaman sekarang atau mungkin pelatihnya, mungkin orang tuanya maunya yang instan. Indomie kali ya. Mm-mm. Instan aja nggak langsung jadi ya. Gitu. Dan masih banyak fundamental basketball dari dribble, shooting, passing. Itu masih kurang zaman sekarang. Beda ya. Itu Padahal informasi sangat gampang. dari manapun Sangat gampang. Dibanding zaman lu dulu. Iya, tapi ada tapinya karena mereka mau instan. Pengennya cepet aja udah. Iya. Gini aja deh kenapa harus cara ini sih? Iya. Kan bisa pakai begini. Iya. Nah itu yang kadang-kadang emang diperlukan skill juga dari coachnya untuk ngasih tahu bahwa ya kalau lu mau ke sana ini nih yang harus lu lewatin. Iya. Dan ini memang harus gitu loh. Ya orang tua zaman sekarang aja anaknya nggak dimainin aja marah-marah. Kalau gue sadar misalnya gue tahu anak gue belum mumpuni deh misalnya belum mumpuni nih. Iya. Gue mendingan ntar dulu deh. Iya. Belajar dulu yang bener skillnya. Lu udah yakin. Fundamental. Go. Iya. Tapi kalau lu nya masih sorry ya mungkin masih selamitan lah dribblenya atau gimana. Kan yang kayak gitu kan sebenarnya mohon maaf bikin malu. Iya, makanya Gua malu as a parent. Ya sebenarnya kasihan anaknya. Jadi beban loh buat dia. Iya, karena zaman gue dulu kan orang tua atau parents ini kan enggak ikut campur masalah. Ya interfere nggak terlalu jauh. Enggak ada. Malah nggak ada ya. Nggak ada. Dia bener-bener. Ya udah lu mau itu, go. Iya, jalan aja. Kalau kalah, oh ya udah. Oh menang, selamat ya. Udah Gitu selesai aja. gitu aja. Beda sama zaman sekarang. Makanya anak zaman sekarang tuh ininya apanya istilahnya? Perjuangannya tuh sangat berat sebenarnya. Karena mereka tuh banyak sisi yang harus mereka hadapin. Tekad setiap manusia tekad pasti sama. Tapi kan nih gangguan dari kanan kiri ini distractionnya gitu. Dari parents, dari teman-teman, dari pelatih, ya teman, dari itu kita bilang dari sosok manusia. Kan ada yang nggak dari manusia. Ini. Oh, ya setuju. Distraction from the gadget. Yeah. Kinda agree. Nah ini nih ada yang gua sangat. Kita belum masuk sesi yang panas Jo. Kemarin kan gua kebetulan ikut nonton DBL Junior ya. Karena banyak anak-anaknya temen gue yang main terus ayo dong support dong rame-ramein gitu kan. Gue meramaikan banget kalau lu lihat videonya di DBL Junior gue salah satu maskot yang pakai kepala boneka mampang warna biru untuk mensupport tim sekolah PL. Nih gue sebut namanya ya SMP PL. Nah itu kan DBL Junior yang mau gue tanyain di sini itu terjadinya di DBL yang kelas SMA. Ya, gue nontonnya di YouTube. Live streaming kan. Oke, yang ini mana? Kok tiba-tiba ada game satu lagi yang namanya If Necessary Game. Itu gue jujur gue belum pernah denger. Loh kok ada game ini kan mereka kemarin udah menang nih SMA PL ya, gue juga kan. baru dengar pada saat itu tapi gue dengar dari teman aja. Loh sebelumnya dulu-dulu gak ada memang? Jujur gue gak terlalu ngikutin DBL sih. Gue ngikutin DBL ya selama gue ada membantu SMP PL aja. Nah, kalau if necessary game itu bisa terjadi di yang DBL Junior nggak menurut lo?
So far sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang udah si 2 nyawa itu sudah terpakai Iya, gitu kan. Jadi udah yang jadi menang setiap menang. yang kalau mungkin yang lo tanya ini yang SMA ini adalah waktu fase fase apa istilahnya? Mau masuk ke fase semifinal gitu lah kali ya. Ya masuk fase semifinal itu setiap tim tuh punya 2 nyawa. Hmm, Jadi once dia kalah sekali di Ya. pertandingan pertama, dia masih punya nyawa satu nyawa lagi. makanya if necessary. Nah, yang kemarin itu nih gua share dikit aja ya. Di game itu tuh SMA Bukit Sion lawan sama SMA PL. Yang pertama itu Bukit Sion yang menang. Lalu dilanjutkan lagi pertandingan keduanya mereka lawan lagi tapi yang menang PL. Berarti kan ini udah satu-satu. Berarti masih ada satu lagi. Harus melakukan si if necessary game Iya. untuk menentukan siapa yang maju ke tahap berikutnya. Tapi itu sengit banget sih. Ya kalau kalau misalnya di NBA dulu mungkin best of 3, best of 5 gitu. Oh. Siapa yang ya kalau best of 3 kan siapa yang 2 duluan. Best of 5 siapa yang 3 duluan. Best of 7 kan siapa yang 4 duluan. Iya, Ya iya, mungkin iya. kayak seperti itu. Cuman Mungkin. mungkin ininya di twist aja. Tapi if necessary game ini memang cuman ada di DBL kan, bukan di NBA. Di NBA kan ditulisnya juga if necessary. Kalau misalnya pertandingan misalnya best of 5. Hmm. 2-2. Tim A menang 2 kali, tim B menang 2 kali. Satu lagi. If Necessary. necessary. Tapi itu akan disebut di pertandingan di keempat. If necessary kalau misalnya terjadi kemenangan yang Draw nih. Draw. Iya. Gitu. Oh, jadi memang benar ada juga di international game nggak cuman di kita gitu. Ada. Oh. Cuman kalau di kita kan emang belum terlalu familiar aja. Soalnya kayak kan gue kan lumayan ngikutin channel ada akun-akun IG tentang basket yang gue ikutin nih. Terus kayak nggak usah deh gini, ada yang bilangnya kalau kita senggolan begini itu di kita offensive foul, tapi kalau kita ikutin rules NBA it's clean. Ya. Kalau menurut lo tuh gimana? Kalau di kita dek Ya gitu karena tuh? tapi Tapi nggak naik siku ya? Iya ya, karena di NBA sama di kita kan beda. Di kita kan ikut rulesnya FIBA. Oh, rulesnya FIBA itu tidak garis lurus ke rulesnya NBA? Beda sih, beda. Nggak semua rules NBA itu sama FIBA. Oke. Nggak semua rules FIBA FIBA? sama di NBA. Oh. Tapi dibilang ada beberapa kesamaan, ada, tapi nggak semua lah, nggak semua. Cuman gue nggak bisa ngejabarin ya, nggak bisa ngejabarin. Akan panjang Oh, ya podcastnya. panjang. 2 hari 2 malam sampai ntar kita boboan sama-sama sambil ngomong. Iya. Soalnya ntar kalau panjang nggak bisa main pedal. Oh, lo dibahas lagi tahu deh yang cedera. Belum nanti mau party. Oh ya Jumat. Eh. Jadi ini gue lucu banget nih. Apa? Mantan atlet basket nasional. Recently cederanya bukan karena basket. Main. Karena padel. Sampai di gips itu kaki sampai pincang-pincang. Gue pikir Kalau itu akumulasi kecapean aja. jangan diforsir Pak. Ingat Tetap semangat. Tetap semangat, tetap olahraga. Karena emang lu gue yakin tidak mungkin bisa hidup tanpa ada olahraga. Oh iya. Harus ada olahraganya. Even gua emang udah 2 tahun ini gua udah jarang megang bola basket, main basket, tapi gua tetap olahraga. Tetap ada olahraganya ya. Tetap. Pas gua ya ini agak sedikit keluar dari Nggak, dikit aja, nggak apa, dikit aja. Pas gua udah gua mencoba olahraga pedal ini, oke juga ya. Maksudnya dengan lapangan kecil, nggak kayak tenis kan, lapangan kecil. Yang penting bola aja balik lah tepat-tepat Iya. awal-awal. Tapi itu keringetan loh. Oh Yul. banget, itu gobios. Gobios. Karena gue nyobain dan gue pernah bengep. Gobios. Karena gue Iya. ciuman sama besi lapangan Oh, padel, iya. jeder. Iya. Ya, itu capek juga kalau ada yang bilang, alah padel gitu doang olahraganya. Enggak Jo, capek. Beneran capek deh. Capek. Nah, lu kan as a basketball player. Dan sekarang lu adalah parents dari yang anak-anak lu main basket, iya nggak? Anak lu 2 ya? 2. Yang satu kelas berapa? Yang satu Balin kelas 2 SMP, 2 SMP. Yang Lili kelas 6 SD. Balin dan Lili. Iya. Ih, Balin. Iya. Ball in. Ball in. Balin. 2 SMP dan 2 SD. 6 SD. 6 SD. Mau SMP. Oh, udah mau SMP. Iya, Soalnya di PL juga nanti. oh di PL juga nanti. Itu Tahun ajaran baru ya tahun depannya. iya Pak. Nah, dengan lo sebagai mantan atlet nasional dan lo sekarang parents dari anak-anak yang basket juga, itu tuh menurut lo sebagai parents yang dulunya atlet, itu lo harus gimana ke anak lo? Apakah lo harus soft ke anak lo atau lo harus as hard as the coach teach them? Kalau lo sendiri gimana ke anak-anak?
nggak ada harus gimana-mana sih, yang penting anaknya senang aja. Iya ya. Iya, nggak harus gimana-gimana. Once dia senang, dia lakuin. Once dia bertanya, ya kita jawab. Itu aja. Ya kan balik lagi tadi kita bahas ada orang tua yang sampai mungkin orang tuanya nggak jago-jago basket banget nih, tapi dilihat anaknya basket gitu dulu push, kamu harus gini, kamu harus ini, kamu harus gini. Masa teman kamu bisa, kamu nggak bisa. Tuh ada tuh tipikal orang tua kayak gitu. Kalau lu sendiri enggak ya, lu selama anak lu seneng, ya karena pada saat kita seneng kita kan melakukan hal itu nggak ada beban ya. Jadi udah kayak this is the thing that I love, this is my passion. Jadi jalannya juga lebih enteng lah ya. Jadi lu tipikal orang tua yang ya udah, Ya. you love it, you do it. Iya. Papa oke kok. Papa support. Jadi lu tipe yang support always at the back of them. Pasti itu, pasti. Gitu. Terus gini, pernah ada rasa kayak kasihan gak sih Bud sama Balin sama Lily kayak once everybody knows that Balin sama Lily itu adalah anaknya Albut. Kayak pantas aja anaknya Albut jago atau ya anaknya Albut udah pasti jago lah atau kayak tapi mainnya ternyata nggak sejago bapaknya gitu misalnya netizen lo tahu sendiri omongannya. Ya ketakutan itu sih pasti ada, tapi asal jadi gini ada cerita. Jadi waktu Balin umur 5 tahun udah ngerti lah ya, 5 tahun. Balin ya 5 tahun, Lili tuh sekitar 3 mau 4 lah. Udah ngerti lah sebenarnya. Mereka nggak tahu kalau bapaknya mantan pemain nasional dan pemain besar Indonesia, nggak tahu. You never tell them. Nggak pernah. Dari awal kayak nggak dulu pernah. tuh papa ini enggak. Iya. Dia cuma tahu bapaknya memang main basket juga. Udah gitu doang. Enggak juga. Karena kan waktu dia lahir dan bisa melihat diajak kemana-mana, kan dia nggak pernah ngeliat gue bertanding. Kan gue udah retired, jauh. Lu retire umur berapa sih? 36. Cepet banget. 36 kok cepet sih? Emang lo harusnya atlet Tapi basket? retired gue itu karena gue ada cedera. Oh, jadi lu memutuskan untuk udah deh. Udah deh. Gitu. Kalau gue paksain lagi nih bisa lebih parah nih cederanya. Dan ya gue udah dapat semua juga, udah buat apa lagi gitu loh. Dapat lah fame-nya. Siapa yang nggak kenal Ali Budimansyah kan? Dan apa yang gue jalanin di basket ini nggak ada yang gue mau MVP, gue mau ini, gue mau Nggak ini. pernah lu kayak gitu. Nggak pernah, gue main-main aja. Kan ada tuh orang yang kayak gue ngincer nih, gue harus bisa MVP. Ada, karena buat gue main basket itu adalah apa ya? Dibilang passion, bullshit, bukan passion. Gue ya udah main basket ngalir gitu aja, gue seneng, gue berkarir. Iya, ternyata dari hal yang lu senangi itu menjadi karir lo. Iya, jadi gue nggak Nggak kayak ngoyo ada ya? target gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Enak banget deh maksudnya pada saat lu punya Makanya pemikiran kayak gitu. Makanya gue di basket tuh sampai umur hampir 5 tahun nih, Desember ini gue 5 tahun. Gue tetap ada di basket dan trust orang-orang ke gue buat di basket itu masih tinggi. Iya. Karena gue ngejalanin aja. Iya. Ya lu kayak got nothing tulus aja deh. Nothing tulus aja. Lu mau nanya apa ke gue kasih tahu caranya gini. Kalau mau ini zaman dulu gini, zaman sekarang ini harusnya kita bisa gini. Lebih enak untuk emang komunikasi sama lu nya enak gitu. Dan lu nya juga nggak yang begini gitu kan. Kita nggak tahu ya karakter orang kan ada yang ngerasa dulu gue pernah menjadi siapa. Sebenarnya orang banyak bilang gue begini. Banyak. Tapi once lo kenal gue. Nah itu. Once lo kenal gue. Karena emang Budi ini kalau lu nggak ngobrol sama dia, lu cuman ketemu kayak halo ya Budi gini. Lu kan ngeliat emang mukanya setengah mati banget belagunya Allahu Akbar. Kalau belum kenal. Kalau udah kenal kadang-kadang berharap untuk nggak kenal juga sih. Gila berisik banget Budi, nggak berhenti ngomongnya ngocol banget. Ini Budi tuh aslinya kayak begini. Nah, menurut lo hal penting apa yang didapat dari basket? Skill kah, mental kah, atau lifestyle, spotlight, or anything? Kalau menurut lo sendiri? Oh cewek, nih emang. Mbak, mana nih? Bukan aku yang bikin pertanyaan. itu udah nggak usah disebut. Itu privilege-nya emang udah. Privilege pemain basket. Udah automatically udah dengan pasti akan sendirinya ngikut. datang lah
perempuan-perempuan itu. Jadi apa tuh hal penting yang didapat dari basket? Kalau menurut lo, menurut Ali Budimansyah. Iya kalau buat gue sih adalah modal hidup gue ke depan ya. Buat kayak misalnya selesai gue berkarir di basket, itu banyak banget sih yang gue dapetin yang pasti attitude. Oke. Yang pasti attitude. Yes. Akhlak. Saat itu ya akhlak sama aja ya. Iya. Ya kurang lebih itu lah. Gue ngumpet aja deh. Biarin dia yang salah dong, jangan gue yang salah. Yang pasti attitude. Attitude, yang pasti pekerja keras. Sama satu lagi adalah once, ini hampir banyak ya anak-anak basket ya. Once dia merasa terpojok, pasti dia ada jalan keluar. Dia bisa cari jalan keluar. Karena sudah biasa dijepit, defense, pasti Ya, harus cari cara. Ya karena karakter olahraga bola basket ini. Iya. Gitu. Lo per sekian detik bisa make a decision. Per second memang. Ya, jadi itu Iya. terbawa ke ya misalnya pekerjaan. Karena sudah terbiasa ya let's say begitu. lo punya bos, but lo pokoknya gua mau tahu besok udah harus ada nanu ini harus ke sono, nanu ke sini, lo ke sini. Nggak ada waktu. Tapi dengan akal yang ada di basket itu berguna. itu berguna. Dan itu sudah dibuktikan. Sama. Wih. Jadi ini nggak cuma asal ngomong doang ya, ternyata sudah dibuktikan sendiri sama Budi bahwa itu terjadi dari lapangan ke real life, out of the court. Ya contoh deh, gue memang bisa komputer. Bikin laporan komputer. Iya, Excel gitu segala. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris enggak? Emang bisa? Nggak tahu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Aku juga agak lemah sih. Iya nggak bisa. Tapi pas disuruh bikin laporan, selesai. Pasti ada caranya. Ada cara. Dan kita pasti selalu cari, ajarin gue dong atau Iya, apa gitu kan ya. Iya. Banyak cara. Banyak cara. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Ibarat kata, ada temen gue nih pintar nih, yuk, kita clubbing yuk, kasih satu botol. Udah. Pintar. Besok kamu buatin gue dong. Oh, Udah, lu kan tadi malam kan udah gue iniin, lu boleh dong bantuin gue bikinin laporan nih Microsoft Excel. Oke Gue dong. ada Akal gak dong? simbiosis mutualisme. Ya iya. Betul, setuju. Gitu. Nah, lu tuh coach juga nggak? Dulu. Sekarang gue udah enggak. Sekarang lu udah nggak. Dulu itu berapa tahun yang lalu maksud gue? Udah lama. Aduh, ada dingin ya. Gue takut kebelet geser. Sekarang udah nggak ngangkut. Nah. Udah ngangkut. Tapi pada saat lu jadi coach nih ya, di mata lu pelatih ideal itu harusnya kayak gimana sih? Iya, pelatih itu nggak hanya sekedar ngelatih ya yuk ya. Oke. Jadi at least dia harus membimbing dari berbagai aspek si pemain ini. Yang pasti yang tadi gue bilang, lo harus membimbing dia attitude-nya bagus. Attitude itu nggak hanya di luar lapangan tapi di dalam lapangan. Habis itu kedisiplinan. Habis kedisiplinan baru ke materi apalah skill. Karena tanpa attitude, disiplin, skill ini nggak ada. It's nothing. Berarti bisa seorang pelatih yang ideal memang mereka harus approach one by one player, melakukan pendekatan psikologi or whatever ke each player. Iya, each player. Tanpa terkecuali. Lo once you're in the team, ya udah tanggung jawab coach. Oh iya. Walaupun misalnya coachnya ada enek nih masalah satu misalnya, tetap lo harus menjalankan itu. Iya pasti. Karena untuk kebaikan dia juga ya. Karena waktu gue jadi as a player, gue tuh sempat sama pelatih kesel agak Pak. Tapi once gue jadi pelatih, ini loh maksud coach gue dulu. Masuk coach. Iya. Kadang-kadang emang kita suka nggak mau terima pada saat kita pasti torture, itu manusia. Jadi press gitu. Lu ngerasa lu udah ngelakuin semaksimal lu nih, tapi tetap kurang di mata coach lu. Oh iya. Lu tuh kurangnya di sini. Enggak. Defensif biasa kan. Iya. Tapi once lu jadi coach, oh ini maksudnya yang diajarin coach gue ke gue. Di DBL Junior kemarin lu ngeliat semua pertandingan nggak? Atau cuma ngeliatin pas PL lawan? PL aja. Ada nggak di mata lo nih ya dari entah anak SMP PL atau rivalnya mereka yang lo lihat di lapangan yang lo liatin, ini bisa bakal jadi the next rising star nih? Ada nggak yang kelihatan atau this is gonna be my the next Budi misalnya gitu?
Next Budi. Next Budi. Nggak ada. Dari SMP belum kelihatan ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini kita ngomong Next Budi kan? Iya, Next Budi. Bukan pemain yang bagus kan? Kalau pemain yang bagus ada. Pemain yang bagus ada. Tapi Ada kalau banyak. yang The Next Budi Nggak ada. dari dulu sampai sekarang Yuk, bukannya sombong ya. Di Indonesia dari dulu sampai sekarang yang tipe kayak gue cuman gue doang. nggak ada yang berusaha atau nggak ada yang bisa menyamai atau deket deh. Kayak tipis-tipis kayak ini bisa nih jadi gantinya Budi atau The Next Budi. Ya paling Kelly kali ya. Tapi Kelly nggak bisa. Oh, Kelly Purwanto. Tapi Kelly nggak bisa ngedang juga. Ini bisa ngedang, Kelly bisa ngedang, cuman Tapi itu beda. beda. Hah? Si ini apa? Jacob. Jacob. Jacob nggak ngedang ya kayaknya. Jacob bisa jadi pemain bagus, iya. Iya. Tapi kan tadi ditanyakan The Next Budi. Next Budi. Jadi pemain bagus kemarin ini yang lu lihat di BL Junior. Contoh, Siapa? Kobe with Jordan, Kobe sama Jordan. Oke. Itu 11-12. Oke. Tapi ada yang menyamakan Jordan tuh ada, ya Kobe. The only Kobe berarti Dia cuma only satu. Kobe, cuman satu. Cuman satu. Satu. Berarti nggak ada yang Ini kita menyamakan. ngomong zaman sekarang kan? Iya. Nggak ada yang Budi N siapa jadi kayak menyamakan lu. Nggak ada. Gokil sih. Dan anak zaman sekarang ya maaf ya mainnya tuh nggak stylish. Jadi ini Budi memang kalau boleh Google ya. Cara Budi main tuh memang agak-agak style ya. Iya. Dengan gocekan. Stylish tuh bukan stylish Enggak lah, Pak. dandanan ya. Kalau kan pakai jersey basket Iya, ya Pak. bukan itu. Lu mau dandan pakai apa lagi? Iya. Tiba-tiba pakai wig pirang di cornrow apa gitu? Enggak gitu. Lu bukan Dennis Rodman juga. Gimana sih? Belum ada sih, Belum ada ya. Jadi memang the only Ali Budimansyah memang cuma satu dan Ya, tidak cuman ada yang satu. nyaris untuk mendekat itu ya kecuali Kelly tadi lu bilang Iya. ya. Itu doang tuh di antara semua. Iya. Not bad. Ini sekarang kita masuk ke yang panas nih, yang panas dikit kita angetin ya, angetin. Coba dioper dulu Pak. Kebuka jaketnya maaf. Jadi kalau sekarang nih yang sebenarnya ini bukan settingan buat bikin headlines atau apa-apa gitu enggak. Cuman karena yang gua tahu dulu Budi ini juga main sama ya Densu. Denny Sumargo. Pernah setim gak sih? Pernah di Aspak, dia junior gue. Pebasket sombong aja di bawah dia. Ya karena junior gue. Iya, di bawah lu tetep. Ya kalau lahirnya 1 tahunnya sama, Emang beda berapa tahun sih? Jauh banget. 5 apa 6 ya? Oh, jadi memang ya lu sudah bernyala-nyala itu terus Densu lah. Densu itu posisinya apa? Ya sepak. Forward ya. Lu Gue point guard. point guard sudah. Pernah main di satu game bareng? Main satu gimana? Main satu game bareng ya. Nih. Sekamar aja pernah kok. Ya kan kita kan kalau keluar kota Iya. kan- Kenapa pikiran gua kemana-mana ya? Ya makanya gue juga bingung. Makanya sama-sama gender ya. Iya, Kenapa iya, jadi iya. kemana-mana? Soalnya Iya. Densu kan ya you know lah physically. Maaf ya Mas Denny Sumargo, enggak kok kita enggak yang bicara hal jelek tentang kamu karena kamu begitu bagus. Enggak apa-apa, tenang aja. Nih kalau tiba-tiba nih kapan-kapan gitu dia nggak tahu lah, anggaplah dia lagi gabut gitu, lagi bosen podcast atau apa, terus kayak Bud one on one yuk gitu, kita basket bareng kayak apa gitu kan, mau nggak lo kira-kira one on one ya? One on one. Iya main Sekarang. Yes. Ya nggak bisa lah. Karena sudah cedera ya. Ya iyalah. Iya bener, tadi dia udah cedera udah nggak bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Padel? Padahal Ayo ya yo aja. sama Densu. Iya. Asik. Cuman main-main doang, tepuk-tepuk doang. Silaturahmi kan. Silaturahmi. Tapi kalau lu disuruh milih nih Bud ya. Sekarang nih ya. Lu lebih memilih dikenal as a legend atau lu tetap pengen dikenal untuk semua generasi sampai nanti. Enggak pernah mikir dua-duanya juga sih gua. Very humble. Humble parah. Malah gue tuh orang yang gue pribadi tuh gue risih tau misalnya dibilang legend. Ketemu orang, wah Budi legend, atau baru datang nih legend tuh gue risih. Oh, gua bakal kayak gitu. Kalau lu marah sama gua enggak? Enggak, karena lu temen gue.
Kayak, woi Ali Budimansyah legend my friend. Dia temen gue loh, legenda basket Indonesia loh ya. Ini temen gue loh gitu loh. Marah gak sih? Enggak kan? Nggak marah, risih. Cuman gini Put diem, Yuk diem. Iya, Lu paling gampar gitu. nih. Iya, risih aja. Karena yang tadi di in the middle Iya. yang kita omongin, ya gua di basket tuh semua tuh ngalir gitu aja. Iya. Nggak ada agenda apa, nggak ada, ngalir gitu aja. Sampai sekarang gua ada di sini di hadapan lo, ini kan gua ngalir gitu aja. Maksudnya Iya, betul. dengan kesibukan gua, oke, gua ini ya udah ngalir gitu aja. Iya, Kalau iya. kalau bisa ya gua akan ke sini kan. Kalau bisa datang, kalau nggak bisa lo kan kasih tahu. Iya. Supaya kita arrange hari. Ngalir Iya, gitu iya. aja. Setuju. Tadi berarti lo tapi ngelatih Polri akan tetap terus dong. Nggak ngelatih, ngurus. Untuk bantuin ngurus, mereka. Official ya, official itu akan terus ya. Iya, insya Allah kalau misalnya teman-teman gue yang ada di Bayangkara masih percaya sama gue, ya terus aja. Karena buat gue ngebantu sesuatu, misalnya instansi atau ya sekolah PL, Iya, betul. atau individu atau apalah itu. Karena dia pengen, orang-orang itu pengen sesuatu knowledge yang dari gue yang pernah gue alami, ya why not gue selalu ada buat mereka gitu. Nah, tapi menurut lu sendiri, lu itu masih butuh belajar lagi knowledge tentang basket gak sih? Di umur lu yang sekarang? Atau udah cukup? Apa nih? Apa di mekanisme kepelatihan kah atau apa nih? Semua. Untuk sekarang, gue sih udah nggak perlu lagi. Karena lu sudah mengetahui semua dan sangat memahami ya. Sangat memahami. Tapi yang pasti kan rules baru dalam basket paling tuh ya. Ya, tapi kan yang pasti kan ini kan ya mungkin di tempat lo broadcast lo ini akan gua jabarin gua kasih tahu juga. Ini kan gua udah mau Desember nanti 50. Jadi gua udah ABG nih, anak baru gocap. Jadi gue udah memutuskan buat diri gue sendiri dan gue udah ngomong sama istri gue 50 tahun ini gue akan pensiun dari basket. Even gak jadi official lagi? Enggak dong, official tetap. Jadi gini, pensiun dari basket ini jadi yang kategorinya aja yang kayak ngelatih gitu lah sih. Oke. Itu gue udah pensiun lah. Itu udah harus gue tinggalin. Sudah cukup. Jadi sekarang waktunya gue me time. Karena sebagian besar hidup lo ada di basket. Iya, gue me time. Sekarang lo pengen gue Budi aja. Iya, jadi normal human being. Me time gue kan mau sama anak gue. Iya benar sih. Besarin anak gue gitu. Itu ya. Di 50 dong, bentar lagi dong. Bentar lagi. Baru pengen minta di coaching sama lo, ajarin basket sama Budi. Cuman gini doang, loncat yuk. Caranya gini, oke, 3 cm dari tanah gitu misalnya. Karena banyak juga parents, ya ada banyak lah, banyak banget orang parents tuh pengen anaknya tuh gue yang latih. Iya. Tapi emang akhirnya gue kasih tahu ke mereka, tapi akhirnya gue arahin lagi ke pelatih yang emang menurut gue ini pelatih bisa hampir sama kayak gue lah. Okay. Ya kayak anak gue nih. Anak gue sekarang dipegang sama Coach Andre Bule. Jadi kalau once ada beberapa parents minta gue ngelatih gue secara private, gue pasti arahinnya ke Coach Andre Bule. Dan lo akan bilang kalau ya gue udah nggak melatih lagi. Iya, gue akan bilang. Tapi resultnya adalah anak-anak gue oke kok. Oke. Anak-anak gue oke kok. Karena lo tahu siapa yang gaya coachingnya atau kurang lebih sama kayak lo lah. Iya, karena Coach Andre Bule ini kurang lebih satu generasi sama gua lah. Gitu. Terus apa sih makna legacy buat lo? Trofi? Yang tadi gua bilang, gua tuh nggak pernah selama berkarir di basket tuh, gue pengen ini. Enggak ya? Nggak ada legacy. Balin Lily as Ali Budimansyah's daughter and son gitu. Enggak ada sih. Enggak ada ya? Enggak ada ya. Emang karena emang basicnya humble sih. Bukan soal humble ya. Humble itu nih. Humble lah bro. Lu kan sebenarnya nih ya. Ya gue juga nggak tahu ya, yang menilai gue ya, adalah orang ya, bukan gue. Tapi dengan segala kesuksesan yang sudah lu dapat sampai sekarang, untuk menjadi
apa ya? Gue nggak mau bilang sombong sih, tapi lebih kayak menunjukkan ke halayak bahwa guys ini anak gue, ini anak dari Ali Budimansyah. Itu tuh sebenarnya bisa, tapi lu enggak memilih untuk itu. Enggak. Itu namanya humble sayang. iya. Cium juga nih. Dasar itu kamu. humble ya. Itu humble terasi, Humble Kels. terasi. Oke deh, last deh, kalau ini last biar nggak terlalu lama cie gitu kan. Buat semua anak-anak basket, orang tua yang anak-anaknya ikut basket atau mereka-mereka semua yang akan nonton podcast ini, ada pesan terjujur nggak dari lo tentang hidup di dunia basket tuh mereka harus apa sih? Buat anak-anaknya apa buat? Buat anak-anaknya, buat para parentsnya, sama ya buat mereka-mereka yang nonton yang mungkin tiba-tiba belum terfikir masukin anaknya ke basket, tiba-tiba kayaknya setelah gue dengar podcast dari Budi ini bisa lah gue coba anak gue untuk ikut basket. Who knows? Ya yang pasti basket ini bukan ajang istilahnya Tampil. pamer lah. Oke. Basket ini kan sport, Olahraga tim lagi, olahraga tim. bukan individu ya. Dia yang olahraga yang mengedepankan adalah fair play. Oke. Ya. Fair play, respect itu di atas segala-galanya. One kind sport deh. Apalagi kita ngomong basket ya. Iya. Jadi once mungkin dari parents di luar sana anaknya juga suka basket, sebagus mungkin, sebijak mungkin kita hanya support aja sih. Jangan interfere terlalu Jangan jauh. intervensi pelatihnya lah, anaknya lah, kita support aja. Let's say support yang dari rumah. Jangan lupa sepatu. Kamu Simple support aja sebenarnya. Iya. Jangan dikasih beban. Pokoknya nanti kalau ini harus menang gitu. Iya, Itu jangan bikin kayak- mental drop sih gue rasa. Ya, atau lepas lagi game, balin shoot, ambil balin, nggak usah kita Torture tuh ya. nonton aja, Oke. nonton aja. Once lo mungkin pengen review anak lo After the game. after the game di rumah, once dia malah better pas dia emang udah istirahat, dia udah pulang ke rumah, udah Iya mandi, iya. udah Jangan makan. pasti perjalanan dari gor ke rumah udah. Kamu gimana sih? Kamu gimana sih? Iya. Kan kamu harus passing. Kan jadi kalah mah. Jangan yang kayak gitu-gitu. Stres sih, gue Ah. rasa sih stres sih. Ya mungkin gue agak sedikit kasih masukan ya. Karena kan kalau zaman sekarang tuh ada live streaming. Iya betul. Live streaming itu mungkin bisa lo simpan. Abis anak lo Evaluasi. abis anak lo game, lo simpan, lo cari, lo simpan. Kalau lo tahu anak lo misalnya kurangnya di mana, besoknya Setelah istirahat. panggil anaknya. Yuk nonton. Nih, kamu di pergerakan yang ini kamu salah aturannya. Aturan kamu passing dulu, Baru pick, ini. baru ini. Kenapa waktu situasi ini kamu nggak passing? Coba lihat, close Di lihat. Zoom. Di sebelah sini kan kosong, sebelah sini kan enggak. Kenapa nggak kamu passing ke kanan? Ya kayak gitulah. Itu lo lakuin ke anak-anak lo? Yes. Oke. Aduh, ini rahasia. Kan dibilang mau dibuka di iya, sini. lupa. Ya bukan kurang lebih. Harusnya Seperti itu. Gila ternyata legend tuh juga manusia, Bo. Nih, ternyata gue pikir yang dia bakal kayak I'm a legend, gue begini nih raising my kids the way I was teach at the court tuh udah kasih gembleng-gembleng, ternyata dia juga nggak menggembleng anaknya segitunya, malah melepaskan all out Nggak kuat anak gue untuk ngelakuin gue yang dulu. beda zaman juga sih ya. Atau siapapun itu anak zaman sekarang Nggak bisa say kayaknya. name ngelakuin kayak gue dulu. Nggak enak jadi Ali Budimansyah. Oh. Waktu zaman kan waktu latihannya. Iya Waktu latihannya nggak Waktu enak. Ya nggak karena enak. memang no pain no gain kan. Iya. Lu bener-bener digembleng sedemikian rupa supaya ya lu terbentuk seperti itu. Iya. Gitu kan. Ah. Oke, tadi yang gue bilang itu ternyata legend itu juga manusia ya, bisa Oh, iya, bisa iyalah. ngerasa ada down-nya, ada drop-nya, Ya, pasti. ada mau give up-nya, tapi memutuskan untuk bisa bangkit is one of a kind. Oh, iya. Karena
kalah itu temporary, Yes. tapi nyerah itu permanen. Yes. Aku bijak. Bikin tato lagi. Oh, bikin tato lagi di sini. Di sini. Kalah itu temporary, menyerah itu apa tadi? Menyerah itu permanen. Permanen. Aduh Budi, gila nih rasanya tuh kayak fourth quarter ya. Iya. Lu udah mau udah habis-habisan, udah pengen mau cut rasanya tapi masih pengen lanjut. Overtime ini. Ah, ini overtime. Kalau di bola apa injury time? Injury time. Injury time. Ini overtime ya. Overtime. So Ali Budimansyah, thank you banget Thank udah you juga, mau Ayu. dateng ke Ayo Aja Dulu. Ayo Aja Dulu. Ya dimana podcast dari yang orang yang tidak terkenal berusaha mendatangkan orang yang dikenal supaya nanti guanya juga ikut terkenal. Amin. Pokoknya guys jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. So this is Ayu di Ayo Aja Dulu. Signing off, me and Ali Budimansyah. Bye-bye. Bye. Thank you guys for watching. Love, love, love.